BSU 2025 tahap kedua akan segera cair ke 4,5 juta penerima. Ya, tentunya ini menjadi kabar gembira bagi para pekerja. Yuk, kita cek siapa yang berhak untuk mendapatkan BSU tersebut. Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenaker mengklaim sudah memberikan BSU kepada 17 juta pekerja pada periode pertama. Kabar gembiranya adalah bagi yang belum menerima bantuan tahap pertama, masih ada kesempatan untuk memperoleh bantuan pada tahap kedua. Yuk, mengingat karena adanya kesempatan untuk mendapatkan bantuan pada tahap kedua, mari kita perhatikan siapa sih sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan BSU. Yang pertama, yang berhak untuk mendapatkan BSU adalah warga negara Indonesia, memiliki NIK dan KTP aktif. Yang kedua, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga setidaknya bulan April 2025. Ya, pasti dari sini kita sudah sedikit mengetahui bahwa yang mendapatkan BSU adalah orang Indonesia yang sudah memiliki KTP dan NIK yang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya masih aktif hingga setidaknya di akhir bulan April 2025. Pertanyaannya, bagaimana jika ada seorang pekerja yang sudah berhenti bekerja dan kepesertaannya nonaktif pada bulan Maret 2025? Maka pertanyaan itu bisa dijawab, ya, warga negara Indonesia atau pekerja tersebut sudah bisa dipastikan tidak akan mendapatkan BSU. Yang ketiga, penghasilan maksimal 3,5 juta per bulan atau mengikuti UMP atau UMK setempat jika lebih tinggi. Yuk kita perhatikan, maksudnya adalah orang yang gajinya ternyata di bawah 3,5 juta itu memang berhak untuk mendapatkan BSU. Tapi nomor 3 ini memiliki kaitan erat dengan poin 1 dan poin 2. Jadi jika misalkan di poin 3 ini ada seorang pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta tetapi tidak terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan, maka bisa dipastikan juga pekerja tersebut tidak akan mendapatkan BSU. Oke. Terus yang selanjutnya adalah atau mengikuti UMP atau UMK setempat jika UMP dan UMK-nya lebih tinggi. Contohnya begini, jika seorang pekerja bekerja di DKI Jakarta, ya, pekerja tersebut WNI, memiliki KTP, memiliki NIK, memiliki kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan. Di sini saya tekankan kepesertaan aktifnya adalah yang PU, yang penerima upah, bukan yang BPU, bukan yang BPU atau bukan penerima upah, tapi yang penerima upah. Ya, kembali lagi ke contoh, jika ada seorang pekerja yang bekerja di DKI, gajinya 5 juta, maka bisa dipastikan pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan BSU. Kenapa gajinya 5 juta berhak mendapatkan BSU? Karena 5 juta lebih besar dari 3,5 juta tetapi masih di bawah UMP. Karena sama-sama kita tahu UMP DKI adalah 5,4 juta sekian. Selanjutnya, siapakah yang berhak mendapatkan BSU? Yang berhak mendapatkan BSU adalah bukan ASN, bukan TNI atau Polri aktif. Yang terakhir adalah tidak sedang menerima bantuan sosial lain, contoh seperti PKH atau JKP atau hal-hal yang lain. Ya, kita sudah tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan BSU. Kemudian selanjutnya kita juga harus tahu siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan BSU.
Yang pertama, gaji lebih dari 3,5 juta atau UMP atau UMK. Ya. Contoh, jika seorang memiliki gaji 5,6 juta dan bekerja di DKI Jakarta, bisa dipastikan seorang atau pekerja tersebut tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan BSU. Kemudian apabila orang yang memiliki gaji di atas 3,5 juta akan tetapi bekerja bukan di DKI yang UMP-nya setara dengan 3,5 juta, maka bisa dipastikan juga yang bersangkutan tersebut tidak akan mendapatkan BSU. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berhak untuk mendapatkan BSU adalah bukan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, tidak membayar iuran hingga April 2025. Ya, ini klasifikasinya, kategorinya bersangkut paut ya. Yang pertama memang harus di bawah UMP gajinya atau di bawah 0,35 juta. Yang kedua harus memiliki kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Saya ingatkan tadi di awal saya sudah singgung, yang mendapatkan ini PU bukan BPU ya. PU itu penerima upah atau pekerja secara umum, itu namanya PU. BPU itu pekerja mandiri yang membayar tidak sesuai dengan ketentuan. Maksudnya bukan ketentuan undang-undang ya, ada peraturannya sendiri berkaitan dengan BPU. Sekali lagi, yang mendapatkan ini adalah PU bukan BPU. Kemudian yang tidak berhak untuk menerima BSU yaitu ASN, TNI, Polri yang masih aktif sedang menerima bansos lain ya, yang tadi saya sebutkan seperti PKH, JKP. Tapi beda jika bansosnya ini KIS. Ini beda ya, masih berhak untuk mendapatkan BSU. Tapi biasanya pekerja itu BPJS-nya atau KIS-nya itu pasti tidak akan mendapatkan KIS. Pasti biasanya BPJS-nya itu ya PPU, pekerja penerima upah. Ya, setelah kita tahu siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapatkan BSU, kemudian informasi yang akan saya sampaikan adalah jumlah dan cara penyaluran BSU. Ya. Oke, total bantuan sebenarnya itu adalah 600.000 dengan rincian 300.000 per bulan selama 2 bulan atau bisa juga disalurkan secara sekaligus ya. Bisa jadi di bulan Juni tidak dapat, ternyata di bulan Juli sekali ditransfer itu mendapatkan 600.000. Bisa juga 300.000 antara bulan Juni dan bulan Juli. Kemudian kapan dimulainya penyaluran? Penyaluran itu mulai dari bulan Juni 2025 berlangsung hingga Juli 2025. Ditransfer melalui Bank Himbara. Bank Himbara itu ada Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan khusus untuk Aceh itu biasanya menggunakan Bank Syariah. Dalam hal ini adalah BSI, Bank Syariah Indonesia, atau dikirim melalui Pos Indonesia. Kemudian bagaimana cara cek BSU? Ya, ini coba tadi kan saya sudah sampaikan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapatkan BSU. Jadi jika melalui keterangan saya, melalui penjelasan saya Anda sudah paham, maka jika Anda masuk klasifikasi atau kategori orang yang tidak berhak mendapatkan BSU, ya sudah tidak usah dicek. Tapi jika Anda masuk klasifikasi orang yang berhak untuk mendapatkan BSU, silahkan dicek. Dan cara mengeceknya adalah masuk ke situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, buka halaman https bsu-bpjsketenagakerjaan.go.id melalui browser HP. Kemudian masukkan NIK, nama sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone, dan alamat email. Ketik tombol lanjutkan. Sistem akan menampilkan status data Anda, apakah masih dalam proses verifikasi atau sudah ditetapkan sebagai penerima.
Ya, kalau dari penjelasan ini berbanding terbalik dengan saran saya. Kalau saran saya, kalau tadi Anda atau teman-teman sekalian merasa tidak masuk klasifikasi menjadi orang yang berhak mendapatkan BSU, tapi kalau di keterangan ini siapapun boleh mengecek, tapi ya terserah. Kalaupun tidak masuk klasifikasi, pasti datanya sudah ditetapkan tidak menjadi penerima BSU. Tapi kalau misalkan ternyata datanya masuk klasifikasi, ya akan ditetapkan menjadi penerima BSU. Cara yang kedua adalah melalui mobile JMO yang bisa diunduh melalui Play Store atau App Store. Dan berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, unduh dan registrasi JMO terlebih dahulu. Masukkan menggunakan email dan kata sandi. Dalam halaman utama, gulir ke bawah dan pilih fitur cek apakah kamu termasuk calon penerima BSU atau tidak. Masukkan data seperti nama lengkap, nomor HP, email, dan nama ibu kandung. Tekan tombol lanjutkan untuk melihat hasil verifikasi. Ya, jika di video sebelumnya saya menjelaskan pentingnya nama ibu kandung, saya jelaskan hanya untuk proses klaim. Segala sesuatunya proses klaim akan terhambat bila nama ibu kandung menjadi salah. Ternyata di BSU ini juga nama ibu kandung kalau salah akan berakibat pada sulitnya melakukan proses atau pengajuan BSU. Ya, itu tadi penjelasan terkait dengan BSU, terkait siapa saja yang bisa menerima, siapa saja yang tidak boleh menerima BSU, bagaimana cara mendaftarkannya, bagaimana cara mengeceknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan klik tombol subscribe apabila yang saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.